Dua beliau ini Gus Haji Rahmatan dan Abu Beliau dan Pak Agus Asari saat ini memang memegang satu peran yang sangat strategis, terutama ketika saat ini kita butuh energi ekstra, butuh semangat keluar ekstra, dan butuh dedikasi ekstra di saat-saat seperti ini, terutama di bagian barat ya, yang secara otoritas secara spiritual sedang vakum begitu, sehingga ini penting istiqomahan, keseriusan, dedikasi beliau yang lurus kepada toriko ini, kepada kalimat la ilaha illallah, dan kepada guru kita. Tidak mari kita berdoa untuk keistiqomahan, untuk kesehatan, untuk kelulusan hati kita semua, agar kita semua selalu dibimbing, selalu istiqomah, dan ditambah semangatnya, tambah kekuatan untuk selalu menuju di bersama kita semua bangsa baru di kawasan bangsa berasal dari karena saya di awal ya, mungkin izinkan saya mohon izin dan saya untuk melancarkan dan kita bangsa suku yang saya ingat itu huruf terakhir itu kita mesti dibilang dulu ada huruf H yang dimaknai oleh guru kita sebagai hijrah. Nah, hijrah ini sangat penting di dalam sejarah Rasulullah SAW. Ya, kita semua ini adalah dampak hijrah. Kalau tidak ada hijrah, tidak ada umat Islam. Kalau tidak ada hijrah, tidak ada perbedaan kita dari Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada hijrah, kita tidak mengurus warisan kitab Al-Quran seluruhnya. Jadi ini sangat penting secara sejarah, secara historis. Di dalam perjalanan kita ini adalah fase-fase di mana umat Islam mengalami tekanan atau krisis yang luar biasa ya. Ketika sedang tumbuh itu sedang vokal, Rasulullah SAW banyak mendapat pengikut tambahan dari bukan cuma dari Arab, dari Arab, dari tempat ya, dari Baghdad, dari Persia, dan Rasulullah. Dan kepopuleran Rasulullah ini Islam itu tidak bisa diterima gitu ya, menimbulkan gesekan dan godaan politik di Mekah waktu itu, sehingga muncul tekanan yang luar biasa pada umat Islam. Nah, di situ ada krisis yang kalau itu tidak diatasi, maka umat Islam itu sendiri tidak akan berkembang dan misi Rasulullah mungkin akan gagal. Kemudian ada perintah hijrah ya, sehingga kemudian misi itu berubah. Nah, hijrah ini menunjukkan secara fisik adalah ketika kita mendapat hidayah, ketika kita memilih untuk mendekatkan diri pada Allah, ketika kita memilih untuk bersihkan hati kita dengan menerima syahadat, dan ketika memilih untuk mereorientasi kehidupan kita, akan selalu ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, dan ada tahap di mana ujian itu begitu kuat. Justru ketika semangat, justru ketika energi dan doa kita itu makin kencang. Jadi seolah-olah wadah di mana hati kita berkembang semangat kita itu tidak cukup, sehingga kita harus pindah lokasi, pindah lingkungan, pindah konteks sosial dan politik, pindah masyarakat. Nah, di toriko ini kita diajarkan pengalaman hijrah itu tidak hanya berlaku secara historis, tidak hanya berlaku secara politis seperti dilakukan dalam kisah-kisah Nabi dalam hijrah, tapi juga secara spiritual. Jadi hijrah yang dilakukan kita ini sekarang sudah jalan, tidak mungkin kita pindah dari Jogja ke tempat lain gitu ya. Tanah kita ini sudah menjadi tanah suci. Sudah tidak lagi ada agenda hijrah fisik. Tetapi yang sangat penting dan sangat vital bagi kita sebagai
satu tempat di mana kita berkembang dan tidak mungkin berkembang itu ke tempat lain yang dijanjikan, yang berprospek, yang memiliki potensi di mana kita berkembang. Nah, sekarang kita semua ini sudah ditakdir, artinya kita didekatkan, kita dipilih. Di situ secara otomatis sebenarnya kita sedang mengikrarkan diri kita untuk berhijrah, ya, dari segala ingatan dan segala pikiran yang kita buat, kita alami, dan segala perbuatan, bahkan isi kolbu kita. Ketika talqin itu datang, maka ini dia membawa misi perpindahan, tapi bukan perpindahan fisik, perpindahan spiritual. Ada akad di situ. Mengatakan talqin itu adalah kontrak, ya, sebuah kontrak, sebuah perjanjian. Perjanjian itu yang doa kita baca sebelum kita jika sehat dan jika kopi itu kan setelahnya kita akan itu juga orang-orang yang sedang berjanji kepadamu adalah mereka berjanji kepada Allah. Nah, ini adalah komitmen kita untuk bisa. Nah, proses bagaimana kalau bisa itu kita jalankan ini yang kemudian kita terbuka atau kita seperti masuk pada wilayah di mana tantangan itu banyak sekali, ya, godaan untuk membersihkan diri. Kalau saya tanya tujuan kita di sini ngapain sih? Apa kita ingin lebih kaya? Betul-betul. Ini Bapak Ibu yang ingin ke sini jalan usahanya jalan gitu ya. Apa namanya? Sini nambah secara uangnya nambah terusnya nambah ada kan? Atau ingin lebih sakti gitu, bisa melihat apa namanya benda-benda tak nampak, atau bisa terbang, bisa hilang, betul-betul. Dia pergi dari sotok ngawang, bisa mabuk, atau bisa istilahnya apa? Jadi tabib gitu, penyembuh obat sakti gitu ya. Orang sakti datang mengeluh masalahnya apa aja, jadi orang pintar kalau dalam bahasa ini salah satu dosen penulisan orang pintar ya. Kepanggul itu mereka yang datang dengan masalah itu semua orang pintar. Betul-betul nggak ada ya. Kita tujuan kita di sini cuma satu nih. Nomor tujuan ilahi anta maksudi walidullah maksudi atini mahabataka wa ma'rifataka, dan ujungnya wa ini ma'aka abada. Ma'aka ini ya, tapi prosesnya panjang. Kita mencari ridho Allah, kemudian membangun cinta, kemudian ma'rifat, baru bersama Allah. Nah, itu aja lurus gitu ya. Jadi kalau kemudian di tengah jalan itu ada berkah-berkah yang lain, alhamdulillah dan usahanya lebih lancar, rezekinya lebih lancar, teman-temannya tambah banyak, terus ilmunya tambah, kemudian merasa kemudian berkaki lebih sakti gitu ya, sesuatu. Nah, itu bonus. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi ujian. Terus kemudian tambah pengikut gitu ya. Misalkan ini saya pribadi dulu belum haji sama profesor aja, ketika haji udah dipanggil haji dan kiai lagi. Dan ini kemudian menjadi ujian, menjadi kepengen itu kiai, terus disalami tangannya di mana-mana gitu. Dan ini adalah salah satu ujian juga yang diberikan kepada Allah melalui proses. Kita semua mendapat jatah ujian kita masing-masing. Dan setiap ujian-ujian ini, salah satu resiko terberat atau kegagalan terberat adalah apa itu? Ketika niat kita itu berbelok. Kita ngomongnya positif, bilangnya ada maksud, tapi diam-diam kita punya tujuan yang lain. Dan usaha lancar, dan apa namanya, anak itu cepat tercucu, supaya pekerjaan saya nanti jabatan saya naik, supaya produk saya tambah banyak, dan aku bisa ambil apa misalkan. Itu adalah coba ujian-ujian yang datang yang kita rasa. Dan kadang-kadang
usahanya meningkat, terus jabatannya naik, terus jadi tambah ilmu. Nggak ada. Semua yang datang kepada Allah mengeluh, Allah saya ditinggal istri, Allah rumah saya terjual, Allah hutang saya numpuk begitu. Coba, Allah bilang apa? Alhamdulillah. Artinya justru itu kita membuat kita lupa kepada, kita ingat pada guru, ya kan? Coba kalau kemudian mau ilmu tambah oke, terus aku merasa tambah pinter, ilmu tambah subur, kayaknya ini betul sopan ya. Kalau saya ini bisa ngatasi sendiri kok, rezeki datang sendiri, terus saya udah dicium-ciumi tangan saya, kamu datang sendiri. Apa itu terjadi? Itu terjadi. Justru ini yang lebih berbahaya, dan justru ini yang membuat orang-orang lengah. Justru ini yang membuat ego kita semakin meningkat. Nah makanya sangat penting untuk kembali orientasi. Maksud kita hijrah apa dulu? Karena perjalanan kita panjang, ya bagaimana perjalanan masih panjang. Meskipun tahap-tahap Tuhan kita sudah selesai, kita sudah mati 2 kali, hidup 2 kali, tapi proses perjalanan kita masih panjang. Dan dalam proses perjalanan itu ada sekali goda-goda seperti itu tadi. Nah, makanya sangat penting untuk kembali melihat niatan kita di sini, niatan kita hijrah. Apakah ada kisah di dalam kisah Rasulullah para sahabat atau guru yang nyeleweng waktu hijrahnya? Nah, kita tidak menemukan, tetapi yang jelas ada banyak kisah-kisah hijrah yang sangat unik. Semua seperti ujian. Rasulullah sendiri ujiannya paling berat ya, sama Abu Bakar aja paling berat, paling berakhir juga mereka. Nabi yang bertanggung jawab secara jelas ini hijrahnya paling terakhir ketika semua murid-muridnya, semua pengikutnya sudah sampai Madinah. Baru Nabi Rasulullah SAW itu hijrah. Itu pun masih nunggu perintah. Bayangkan. Jadi seperti musik. Pastikan dulu kalau murid-muridnya selamat sudah sampai, baru musiknya masuk ikut pergi. Nah itu seperti itu. Nah kita lihat godaan atau ujiannya dari Rasulullah masuk ke lubang, diancam dibunuh sampai membakar, nangis dibilang dan suruh apa itu datang saya jangan bersedih misalnya seperti itu. Nah ini proses yang sangat vital terjadi dalam sejarah. Nah kita juga akan mengalami kayak gitu perjalanan panjang ini. Jadi terus bagaimana caranya kita tahu kalau perjalanan kita masih lurus, masih kita mengarah kepada kemadinahan hati kita? Kira-kira bisa. Ya, kalau beberapa petunjuk dari para sahabat, puncak kalau kita lihat dari perspektif zikir ya, puncak dari pengalaman zikir itu kata para sahabat, apabila kita sudah ridho, sudah merasa cukup dengan segala sesuatu yang mau berikan, tidak mau minta lebih, yang kayaknya itu sudah cukup. Kalau datang pun alhamdulillah, kalau tidak ada tambahan datang alhamdulillah. Jabatannya segitu, hartanya segitu, dia segitu, ekonominya segitu. Itu kalau kita sudah sampai pada level berbahagia, bersyukur dengan yang ada itu artinya derajat level pengalaman diri kita sudah sampai.
misalkan nggak mau menyambut, ya, itu yang positif gitu. Kalau banyak rezeki datang, baik secara keuangan, baik secara lingkungan, sehingga merasa terus nggak butuh lagi malam itu, terus nggak butuh lagi jibir, berkurang, terus nggak butuh lagi bisa jalan, atau minimal, ini ya, minimal tidak yakin segala sesuatu yang disampaikan guru itu semuanya benar. Kalau ada sedikit dalam kita itu pertanyaan, keraguan, nah itu hati-hati. Secepatnya kalau kita lulus, secepatnya dihilangkan, secepatnya kembali. Ya kalau banyak itu karena proses kita masih panjang. Nah, ini berulang-ulang kali kenapa? Kalau saat ikut kita di sini syaratnya cuma satu sederhana, jangan marah. Karena tanya itu membawa ego kita. Ya, ada di dalam pertanyaan kita juga itu ada setannya di situ, ada iblis. Makanya jangan tanya. Pengetahuan akan datang berikutnya kalau kita sabar, kalau kita yakin, kalau kita ikhlas. Nah ini terjadi ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini orang manusia ya, manusia lain. Apabila kita menerima banyak sekali hal-hal yang negatif ya, misalkan kehilangan teman, anak istri semakin tidak dekat, gitu ya, orang tua makin menjauh, atau orang sekitar kita semakin merasa aneh. Nah itu juga ujian ya, dan ini bisa sufi yang mengalami seperti itu karena harinya udah berbeda, hanya dekat pada Allah saja, maka akan mengembangkan perilakunya juga. Bisa tahunya berbeda. Nah itu juga adalah tantangan di mana kita kemudian merasa di Toriko ini semakin saya ikut dulu, semakin pengalaman atau dunia sosial saya semakin susah, semakin berat, semakin berat. Nah itu kemudian kita mundur berapa, semakin sedikit makin kok teman saya makin sedikit, kok saya dia makin aneh. Nah itu juga ujian, termasuk saya makin budi. Saya kalau ujian itu kayak batu ya, kalau nggak ada beda. Jadi kadang-kadang ada bantuan-bantuan yang kita rasakan baik dari dari orang yang kita lakukan. Jadi pentingnya hijrah ini, dan kita hanya bisa dikatakan hijrah apabila kita sudah sampai, sudah usul. Maunya kayaknya cukup dengan usul. Nah kalau sudah usul, kita sudah merasa nggak butuh orang lain, nggak terikat orang lain mau muji kita, biasa aja. Orang lain mau nyela-nyela kita, mau tidak mau hina kita, biasa aja. Nah, itu lagi contohnya ya ada di guru musik yang muridnya datang cuma mengeluh aja, kata alhamdulillah. Jadi ini lain kali kalau kita berkembang ceritanya bagus-bagus ya. Nah paling tidak kalau ujian itu kita jadi ingat guru ya, itu artinya kita dipanggil ya. Masalah kita dikangenin gitu ya sama apa gitu ya. Lama datang nih, sudah datang nih, dikasih ujian supaya ingat. Kalau kita nggak jalan-jalan, paksa. Nah tapi kalau kita sedikit masa aja bisa kok. Sobat itu nggak penting, sobat itu ya kalau betul aja cukup sobat, tetapi ketemu secara fisik itu juga sangat jauh lebih terasa. Makanya ini kita punya wasilah sekarang ini, masya Allah. Kita Haji Agus Ashar yang keluarga ini setiap minggu ada yang ikut apa enggak siap kita berangkat, gitu coba. Sampai kita membicarakan kemudian mudah-mudahan dilancarkan ya, khusus untuk maju saja. Sementara sudah ada itu ya. Baik saja belajar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diistiqomahkan dan mana kita mengevaluasi kembali orientasi kita di tahun ini, dan mengevaluasi kembali rasa kita, komitmen kita kepada terutama